Oh ya sorry. Tadi Oh, kan saya udah iya. bilang Itu. sama kalian, kalau di dalam mendesain itu, desain itu kan tadi saya udah bilang ada ini kata saya juga, ada input, analisa, baru output kan. Ini kan 3. Selalu ingat input ini apa, bicaranya mengenai apa? Data. Analisisnya adalah yang ini dianalisis mengakibatkan namanya apa hasilnya, baru namanya output. Saya menganalisis itu berarti mencari apa problematik dari data ini. Contohnya misalnya inputnya apartemen, saya butuh analisisnya apa? Lokasinya, ininya, dan lain-lain. Akibatnya apa? Oh, lokasinya kan mengakibat namanya studi A, studi B, studi C. Contohnya misalnya lokasi, dia tidak ada lift, berarti harus apa? Tangga. Kalau tangga ini, berarti furniture-nya nggak bisa gede-gede, karena saya harus naik tangga. Paham sekarang berpikiran nih? Jadi kalau basicnya kalian sudah tahu bahwa pemikiran mendesain itu ada 1, 2, dan 3. Pertanyaan saya kebalikin ke kalian. Sekarang proyeknya apa? Apartemen. Berarti inputnya ada apartemen. Terus siapa lagi? Penghuninya kan? Oke. Terus yang kamu harus cari duluan yang mana? Ini duluan kan datanya kan? Jadi kalau misalnya kamu bertanya kepada saya, meskipun apartemen itu sudah saya berikan ke kamu, saya cuma bilang, kamu bikin dong apartemen di Margonda X lantai sekian. Datanya saya nggak kasih. Kamu harus lakukan apa? Artinya apa? Di mind mapping kamu, balik kalian anggap barang itu tidak pernah dikasih. Kalian cuma dikasih, taunya cuma judulnya tok. Kalian kebetulan sekarang itu karena udah dikasih, akhirnya membuat pemikiran kalian jadi ambigu. Ngapain saya cari ini? Kan saya udah tahu. Tapi cara berpikirnya adalah, barang ini belum pernah saya kasih tahu kamu. Saya cuma bilang, kamu sekarang desain apartemen Margonda. Kamu harus lakuin apa? Berarti judulnya apa, Pak? Judulnya apa dulu? Judulnya adalah tematiknya kamu, Japanese Apartemen on Margonda. Ini kan judul kamu. Judul ini diterapin di mana? Apartemen Margonda. Lokasinya di mana? Ininya apa? Saya melakukan apa lagi di sini? Yang saya butuhkan lebih saya. Paham? Baru entar ini di cross ke siapa? Subjeknya. Paham sekarang? Ini di cross. Paham nggak? Jadi ini ada namanya objek, ada yang subjek. Nah, subjek ini berarti saya butuhnya buat apa? Cuma tahu dia umur berapa segala macam? Enggak. Berarti kan saya harus tahu dia ngapain aja di sini kan? Berarti kan harus ada apa? Aktivitasnya. Aktivitas ini kan berarti nggak 1, 2, 3. Terus kamu bilang ada behaviornya. Terus ada hobinya. Ada ini. Nah, ini semua akan di close ke siapa? Objeknya lagi. Siapa objeknya? One room apartemen. Di mana lokasinya? Lantai sekian. Ini sekian. Nah, pertanyaan tertimbul, ngapain sih 2 kali? Ingat, ini adalah secara majornya, secara apartemennya, the whole things-nya. Di sini sudah berbicara mengenai kamarnya sendiri. Paham nggak? Jadi kalau di dalam namanya dulu itu ada. Ini adalah data umum. Ini data khusus karena sudah project kamu. Tapi ini project the whole things-nya. Paham? Jadi kamu ingat, di dalam membuat project itu ada secara umumnya, baru secara khususnya. Khususnya adalah masing-masing. Kan kebetulan aja kita udah kasih kamu sudah sama semua. Makanya saya bilang jangan nyontek punya temen. Kamu harus mengkira sesuatu yang memang punya ciri khas kamu. Kamu begitu dapat denanya yang dikasih, kamu bilang, oh saya di sini. Terus kamu ada analisanya, ada lightingnya, ada segala macam, ada cahaya segala macam. Kalau mengakibatkan berbeda. Tapi kalau misalnya kejadiannya si Adam memang Margonda juga, tapi dia ambil dari pojok sini, kan ini punya problematik sendiri. Kenapa dia ambil dari pojok di sini? Dia berasumsi kenapa nih? Oh berarti suaranya lebih nyaman, lebih ini segala macam. Tapi apa? Kan saya nggak tahu.
Paham nggak? Jadi problematik itu akan bisa timbul pada saat mulai di khusus. Jadi how to things-nya ingat selalu 3. Datanya apa dulu yang kamu harus cari dalam proyek kamu. Data ini akan mengakibatkan apa yang kamu harus analisa. Analisa ini apakah mengakibatkan sesuatu keputusan, permasalahan, atau kesimpulan. Lakukan itu dulu. Paham? Nah, pada saat ini kebetulan namanya, tolong dong kalian bikin apartemen. Berarti saya harus bikin judul apartemen saya. Paham? Nah, apartemen ini berarti kasih cari dong apartemen di mana, lokasi di mana, segala macam. Sekitarnya ada apa aja. Kasih cari. Baru di cross dengan si subjeknya. Begitu subjeknya udah ada segala macam, saya cross lagi dengan Dena. Udah. Cara berpikir selalu begitu. Paham ya? Jadi kalau kamu nanya saya apakah saya harus taruh di mana, menurut saya gini. Kamu bilang saya boleh nentuin subjek duluan nggak? Saya bilang kan tadi udah bilang subjek duluan baru objek pun bisa. Kalau kejadian di office, kamu menentukan subjeknya duluan. Baru saya akan cari denanya luasnya seperti apa. Karena kejadiannya adalah saya harus cari tahu dulu saya butuh denanya berapa. Karena di dalam desain, kalau ini given, dena udah cuma itu tok doang. Tapi kalau misalnya kamu ntar di retail, saya kan harus sewa tempatnya atau beli tempatnya. Kan saya butuh total berapa sih yang saya butuh? Kan masing-masing toko beda. Kafe, kamu bisa lihat kan ada kafe yang lebih besar, ada kafe yang lebih kecil. Apakah itu dikasih? Enggak. Itu kan dia cari. Saya punya fasilitas, misalnya ada lesehan ya ini segala macam. Akhirnya saya akan menghasilkan namanya X meter persegi. X meter persegi. Luasannya. Baru saya carilah dena yang cocok untuk luasan saya. Ini terbalik. Tapi kalau yang sekarang kalian sudah dikasih. Paham nggak? Jadi kalau misalnya dalam desain itu, kalau sudah yang namanya dikasih atau given, itu sudah tidak kamu bisa utak-atik. Artinya kamu harus meng-create segala sesuatu supaya dia mau di situ. Paham? Misalnya kejadian, begitu saya bikin ini, Kak, saya nggak muat sih, saya butuhnya misalnya 50 meter persegi. Ternyata dena yang dikasih cuma 40 meter persegi. Artinya apa? Kan saya harus ada problem solving dong. Mungkin multifunction kan? Bisanya. Karena ini udah dikasih, kamu bisa nggak bobok tembok segala macam, udah nggak bisa. Tapi kalau misalnya kejadian tadi retail itu kamu dibebaskan mencari dena sesuai kebutuhan kamu. Kamu ntar boleh dena mau milih berapa covering kamu pengen pakai. Di office juga begitu. Nah, ntar di namanya one room apartemen, kamu kan udah kasih luasnya cuma segitu. Kamar mandi udah nggak bisa kamu bongkar utak-atik, dapur udah kamu sini utak-atik. Berarti kan ada lokasi yang sudah dikasih. Sudah ada sesuatu yang sudah dipatokin yang kamu tidak bisa rubah. Berarti kan ada problematik yang kamu terjadi. Kamu nanya saya, Kak, apartemen saya boleh pindah kamar mandi? Nggak bisa. Karena dia kan the whole building itu kan satu tempat. Kalau pindah basah semua, berantakan semua, nggak bisa. Itu namanya tipikal, nggak bisa kamu rubah-rubah. Mall pun sama. Kamu mendadak bilang tempatnya toko buku Gramedia saya mau rubah jadi dapur, boleh nggak? Misalnya dari restoran boleh nggak? Nggak bisa, karena dia tidak ada pipa air segala macam di situ. Karena mereka sudah bilang, oh yang bisa jadi restoran adalah tempatnya memang restoran. Paham nggak? Itu udah dikasih, tinggal kamu butuhnya berapa besar. Makanya kamu bisa lihat kan di mall itu kan restoran ada yang besar sekali, ada yang kecil. Nah karena dia minta seberapa besarnya. Nah peminta itu terjadi apa? Karena saya sudah punya data, saya butuh semua kegiatan berapa X meter persegi. Baru saya cari. Jadi di dalam mendesain itu ada dua kemungkinan. Kamu cari tahu dulu semua butuhnya berapa, baru cari tempatnya.